Ini makna yang mungkin bisa kita ambil dari wa aqimus shalah. Bukan sekedar melaksanakan sholat, tapi laksanakan sholat itu dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali setelah libur 2 hari tidak upload di hari Jumat dan hari Ahad kita tidak upload. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat ke-83. Tapi sebelumnya kembali saya ingatkan, ini enggak jemu-jemu mengingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwal Fuadi, silahkan untuk dapat memilikinya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung pesan kepada kami. Baik, mari kita lanjutkan langsung saja. Mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika telah mengambil siapa kami mitsaqa bani Israil, pada janji keturunan Israel atau janji Bani Israel gitu boleh. La ta'buduna, tidak akan menyembah siapa kalian illallah, kecuali pada Allah. Wabil walidaini, dan ini harusnya tulisannya di sini mungkin lebih enaknya. Ini intinya berbuat baiklah ini adalah fi'il yang dibuang ya. Jadi wabil walidaini, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ihsanan, dengan benar-benar berbuat baik. Wadil kurba, dan kepada yang memiliki hubungan kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin. Waqulu, dan bertutur katalah siapa kalian linnasi, kepada manusia, husnan, dengan yang baik. Wa aqimu, dan dirikanlah siapa kalian as-sholata, pada sholat. Wa atu, dan tunaikanlah siapa kalian az-zakata, pada zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian berpaling siapa kalian illa qalilan, kecuali sebagian kecil, minkum, di antara kalian atau dari kalian. Wa antum, dalam keadaan bahwa kalian adalah mu'riduna, orang-orang yang membangkang atau yang berpaling. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, ayatnya cukup panjang, kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita coba balik ya konsepnya, kita jelaskan terlebih dahulu, nanti untuk isi makna ayat-ayat ini baru di ujung akhir nanti kita pertegas lagi dengan masuk kepada nahwunya. Jadi coba kita balik, kita langsung ke tafsirnya dulu sesuai dengan urutan ayatnya, kemudian baru nanti ke nahwunya kita taruh di belakang. Baik, kita langsung saja jelaskan dengan papan tulis. Baik, kita langsung ke maknanya terlebih dahulu. Dan ingatlah ketika, ingatlahnya dari fi'il yang dibuang. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil janji keturunan Israel, ya. La ta'buduna illallah, kalian tidak akan menyembah selain Allah. Baik, sampai di sini dulu. Ada satu yang menarik, yang ini nanti di dalam bahasa Indonesia agak kesulitan ya. Makanya kalau kita lihat nanti terjemahnya di dalam terjemah Kemenak, di sini tidak diposisikan seperti ini. Ini terjemahnya janganlah kalian menyembah selain Allah. Tapi kita tahu bahwasanya la-nya di sini adalah la nafi, maknanya tidak, bukan jangan. Kalau jangan, la ta'budu illallah, nunnya harus hilang karena ta'budu berarti kalau ini la-nya maknanya jangan, ini adalah la nahi, sehingga ta'budu ini adalah fi'il mudhari' yang jazm karena kemasukan amil jazm berupa la nahi. Tapi ternyata di sini ada nun rofaknya, nun tanda rofak, berarti ini adalah posisinya rofak. Posisi rofak berarti la-nya la nafi, bukan la nahi. La ta'buduna, kalian tidak akan menyembah selain Allah. Perintah
dengan kalimat yang datar seperti ini, secara tekanan sebenarnya justru lebih kuat kalimat yang sifatnya informasi atau informatif. Nah, kalimat yang sifatnya informatif itu justru lebih kuat daripada kalimat yang menggunakan perintah sebenarnya secara tekanan makna kata. Maka di sini kita ketahui maknanya, ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janjinya apa? Kalian tidak akan menyembah selain Allah. Nah, itu janjinya. Lah kemudian wabil walidaini ihsana. Baik, ini sudah selesai. Kemudian wabil walidaini ihsana. Ini yang pernah kita bahas, bahwasanya ya ada kalanya fi'il itu dibuang. Jadi aslinya ini fi'il, terus kemudian tentu plus fa'il, terus kemudian mungkin ada keterangan yang lain, objek atau apa. Nah, di akhir kemudian ada apa yang disebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang kita maknai dalam fu'ati dengan, ya. Maf'ul mutlak ini adalah kalimat yang menjelaskan bagaimana fi'il dilakukan. Ya, menjelaskan tentang bagaimana fi'il dilakukan. Yang di situ nanti berarti ada kalanya dia untuk menguatkan, ada kalanya untuk menjelaskan nau'nya, macamnya, cara memperbuatannya bagaimana, ada kala menjelaskan berapa kalinya. Nah, ini nanti yang perlu diingat bahwasanya terkadang fi'il dibuang, langsung hanya disebutkan maf'ul mutlaknya saja. Contohnya di sini, wabil walidaini ihsanan. Ya, ihsanan ini kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Lah, fiilnya mana? Fiilnya tidak ada karena digantikan oleh maf'ul mutlak ini. Jadi aslinya wa ahsinu bil walidaini ihsana. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah siapa kalian bil walidaini terhadap kedua orang tua, ihsanan, dengan benar-benar berbuat baik. Ahsinunya kemudian tidak disebutkan, langsung wabil walidaini ihsanan. Nah, jadi terkadang fiil ini nanti akan dibuang, kemudian langsung dibiarkan tinggal maf'ul mutlaknya. Maka maf'ul mutlak ini seperti menggantikan fiilnya tersebut. Sudah pernah saya bahas penjelasan tentang maf'ul mutlak. Berikutnya, wadzil qurba wal yatama wal masakin, ini atofnya adalah kepada al walidaini. Ya, al walidaini berarti fiilnya sama. Yang berbuat baiklah dengan benar-benar kepada orang tua. Nah, ini secara khusus. Kemudian berikutnya termasuk kamu harus baik wadzil qurba, dan orang yang memiliki hubungan kerabat, ya. Jadi di sini adalah asmaul khamsah yang dihubungkan kepada lafadz al walidaini. Al walidaini adalah majrur karena dijarkan oleh ba, sehingga maktufnya pun harus jar juga. Tanda jarnya ditandai di sini dengan ya karena asmaul khamsah. Di sini jarnya ditandai juga dengan ya karena isim tasniyah, ya. Jadi ini sudah wabil walidaini wadzil qurba. Dzil qurba ini berarti maktuf ke lafadz al walidaini. Lafadz al qurba adalah mudhof ilaih, ya. Di sini tandanya muqaddarah karena huruf akhirnya berupa alif. Baik, wadzil qurba wal yatama wal masakin sama. Maka di sini majrur, ya, di sini di i'rabnya jar karena menjadi mudhof ilaih. Di sini maktufnya juga jar karena dia maktuf kepada lafadz yang sama ini tadi al walidaini. Tanda-tanda jarnya sama-sama dengan kasroh yang muqaddarah karena huruf akhirnya berupa alif. Nah, begitu al-masakini maka dia bisa nampak langsung dengan kasroh, ya, karena al-masakini masuknya kategori jamak taksir, ya, karena sudah kemasukan al, jadi dia jamak taksir biasa. Kemudian wakulu, berarti kita simpulkan dulu. Yang pertama apa janjinya? Kalian tidak akan menyembah selain Allah. Oh iya, sudah diambil janjinya, berarti mereka menyanggupi. Iya, kalian tidak akan menyembah selain Allah. Oh nggih, iya ya Allah, kami akan siap. Nah, seperti itu. Wabil walidaini sana, kalian akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya, karena sudah diambil janjinya. Wadzil qurba, dan
orang yang memiliki hubungan kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Menariknya, urutan ini diulang-ulang oleh Al-Quran dengan redaksi yang kurang lebih sama. Dalam ayat lain misalkan, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Itu kurang lebih urutannya itu rata-rata sama. Meskipun wawu sebenarnya tidak memiliki dampak untuk mengurutkan, karena wawu ataf itu sebenarnya limut lakil jam'i, yang penting gabung, tapi di sini disebutkannya secara berurutan tetap memberikan adanya satu hal yang khusus di dalam pengurutan ini, sehingga di sini pun maf'ul mutlaknya disebut setelah orang tua. Berarti urutannya tetap, meskipun wawu sebenarnya secara nahwu tidak memiliki dampak mengurutkan, tapi penyebutan secara urut berulang-ulang di dalam redaksi Al-Quran mengindikasikan bahwa ini adalah prioritas. Berarti yang pertama berbuat baik. Yang pertama itu adalah terkait hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai ada penghambaan kepada selain Allah. Nah ini ya. Nah kemudian ketika kepada manusia, prioritasnya siapa? Ini urutan prioritas. Yang pertama adalah kedua orang tua, kemudian wadzil qurba. Istilah lain wal aqrabin. Ini kemudian ada yang menyatakan bahwa itu adalah saudara dekat. Ada yang termasuk menyertakan adalah yang dekat secara tempat tinggal, berarti tetangga. Jadi yang memiliki kedekatan, baik kedekatan nasab maupun kedekatan hubungan karena ada di tempat yang berdekatan, yaitu tetangga. Berarti di sini wadil kurba masuk kepada saudara maupun tetangga, bisa dimasukkan. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Kemudian wal masakin. Nah, ini kita lihat urutan prioritasnya. Saya ulangi lagi, meskipun sebenarnya wawu tidak memiliki dampak untuk mengurutkan, tapi disebutkan berulang kali dengan urutan yang sama, ini mengindikasikan memang ini ada prioritas. Kemudian waqulu linnasi husnan. Di sini terjadi satu problem lagi secara pembahasan nahwu, yaitu waqulu linnasi husnan. Waqulu, dan berkatalah siapa kalian, linnasi kepada manusia, husnan. Di sini yang paling enak adalah bisa kita jadikan maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Jadi berarti waqulu linnasi, waqulu, saya tulis di sini, waqulu ya. Waqulu, dan berkatalah siapa kalian semua, linnasi kepada manusia. Ini ada kalimat yang dibuang, qaulan husnan. Nah, qaulan pada perkataan, husnan yang baik. Berarti sebenarnya maf'ul mutlaknya lafadz qaulan. Qaulan pada perkataan, husnan yang baik, ini menjadi naatnya. Sudah pernah juga saya jelaskan bahwasanya terkadang maf'ul mutlak itu dibuang secara lafadz dan digantikan oleh naatnya. Ya, contohnya wadhkurullaha katsiran, sama. Berarti aslinya wadhkurullaha dzikron katsiran. Nah, seperti itu ya. Di sini sama. Waqulu linnasi husna. Berarti aslinya waqulu linnasi qaulan husnan. Baik, berkatalah kamu, bertutur katalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Maka perhatikan di sini kata-kata linnasi, berarti perintah ini kepada semua manusia, musliman kana au kafiron. Nah, musliman kana au kafiron, birron kana au fajiron, baik yang baik ya ataupun orang yang tidak baik ya. Jadi ini perintahnya secara menyeluruh. Nah, kecuali nanti untuk orang-orang yang ia melakukan kesalahan kepada kita, dia melakukan misalnya penghinaan atau sesuatu menyerang kita, maka agama memperbolehkan kita membalas, tapi itu pun harus sama. Kalau lebih berarti kita zalim. Jadi kalau ada orang, misalkan ada orang mengata-ngatai saya, oh Pak Wahyudi kayak nyamuk, misalkan begitu, maka saya boleh bahas kamu juga kayak nyamuk.
yaitu tidak apa-apa. Tapi ini hanya impas. Saya tidak punya simpanan kebaikan. Makanya terus kemudian agama setelah memperbolehkan membalas dengan cara yang sama, agama tapi kemudian mendorong untuk tapi sebaiknya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ada seperti itu, atau wa an ta'fu khairul lakum, gimana itu ayatnya itu. Jika kalian memaafkan itu, mengampuni itu, kemudian tidak membalas, tentu itu lebih baik ya. Ada lagi ayat yang fa'ajruhu 'alallah, maka ada simpanan pahala di sisi Allah. Nah, ini adalah anjuran agama. Maka sering saya sampaikan bahwasanya kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu sebenarnya sesuatu yang mohon maaf, istilah saya sering saya ekstrimkan dengan tidak perlu agama untuk kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Itu kita hanya menggunakan sisi kemanusiaan kita akan melakukan itu. Maka kalau kita dengan agama, harusnya standar kita naik. Kita bukan hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, tapi bahkan kita juga harus baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Nah, agama punya standar yang lebih tinggi daripada sekedar standar kemanusiaan atau standar manusia biasa. Nah, jadi di sini waqulu linnasi husnan, berkatalah yang baik kepada semua orang, pada annas manusia, bukan lil muslimi tapi linnas. Wa aqimus shalah. Nah, ini adalah amalia hubungan dengan Allah, ini hubungan secara sosial. Lalu kemudian, perhatikan, di sini ada yang menarik. Kemudian ini ada sesuatu yang bisa kita pakai dan oleh agama disyariatkan untuk mengekspresikan ini. Apa itu? Wa aqimus shalah. Aqimu dari kata-kata aqoma yuqimu, itu berasal dari kata-kata qawama. Ya, qawama ini diistilahkan untuk sesuatu posisi yang sempurna. Qawama itu suatu kondisi yang sempurna. Berarti wa aqimus shalah adalah laksanakanlah sholat dengan sempurna. Ya, sempurnakanlah sholat kalian. Maka yang perlu kita ingat terkait dengan sholat, terkait dengan perintah wa aqimus shalat, ingat ya, tidak semua orang yang sholat itu adalah orang yang telah menyempurnakan sholatnya. Ya, diistilahkannya itu apa ma kullu musallin muqimun, tidaklah setiap orang yang sholat itu orang yang muqimun, yang melaksanakan sholatnya dengan sempurna. Artinya perintah ini harusnya mengingatkan kepada kita, tidak cukup kita sholat itu, saya sudah sholat, tidak cukup, tapi harusnya ada upaya untuk kita semakin hari semakin menyempurnakan sholatnya, mengetahui apa yang fardunya, apa yang sunnahnya yang perlu untuk kita laksanakan, mengetahui bagaimana praktek secara zahirnya, kemudian secara batinnya, mengetahui apakah saya telah khusyuk dalam sholat ataukah belum, karena nanti pensifatan orang-orang yang sholat yang selamat itu, yang dipastikan keselamatannya adalah bagaimana? Dipastikan itu jika dia alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, dan yang kedua alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ada yang yuhafidun, menjaga sholatnya, upaya dalam konteks fi'il. Ada yang khosyi'un, yang dia disifati dengan suatu kalimat isim karena sudah menjadi karakternya sholatnya itu khusyuk. Nah, ini harus kita lakukan dua-duanya. Mungkin kita belum punya karakter khusyuk misalkan, tapi harus ada upaya kita untuk menjaga sholat itu, baik secara zahirnya maupun dari sisi batinnya. Ini makna yang mungkin bisa kita ambil dari wa aqimus shalah. Bukan sekedar melaksanakan sholat, tapi laksanakan sholat itu dengan sempurna. Nah, seperti itu. Wa'at ini adalah menjadi ekspresi dari la ta'buduna illallah. Kemudian ada perintah wa'atuz zakah. Ini adalah ekspresi dari hubungan sosial tadi. Ya, hubungan sosial, kepedulian kepada ini tadi, termasuk ekspresinya yang disyariatkan di dalam agama adalah wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Atu dari kata-kata ata ya'ti, ya, maknanya datang. Kemudian diikutkan wazan af'ala, ata yu'ti. Ya, kemudian di sini
di fi'il amr kan jadi atu, berarti dia mengikut wazan af'ala. Kalau ata ya'ti datang, ata yu'ti berarti mendatangkan zakat. Berarti sebenarnya konsep dalam Islam setidaknya yang saya pahami adalah zakat ini kita datangkan, kita sampaikan kepada orang-orang yatim. Maka kepada para mustahik zakat. Nah, oleh karena itu di dalam Islam kemudian ada konsep namanya amil. Amil zakat. Amil zakat itu bukan sekedar panitia, dia adalah orang yang panitia yang ditunjuk oleh orang yang punya kekuasaan untuk mengambil harta dari yang kaya, terus kemudian menyampaikannya kepada yang miskin. Nah, sehingga yang saya pahami setidaknya dari kitab-kitab yang saya baca dari para ulama, seharusnya konsep zakat itu tidak merendahkan orang miskin. Ini yang mungkin perlu kita pahami. Konsep zakat itu kita mendatangkan ini kepada orang-orang miskin. Kita sampaikan kepada mereka, bukan kurang tepat menurut saya ketika konsep zakat ini kemudian orang-orang miskin misalkan dikumpulkan dalam satu area kemudian diberikan kupon, mereka berdesak-desakan. Menurut saya itu kurang baik ya, kurang baik. Alangkah baiknya misalkan biarkan orang miskin di rumahnya masing-masing, kemudian ada kepanitiaan yang panitia ini berkeliling untuk menyampaikan itu ke rumah mereka. Itu akan lebih menghormati orang-orang yang membutuhkan tersebut. Itu konsep wa atuz zakah yang saya dapat pahami dari kata-kata ata ya'ti diikutkan wazan ata yu'ti, wa atuz zakah, dan tunaikanlah, sampaikanlah zakat itu. Kemudian summa tawallaitum, tapi yang terjadi padahal Allah telah mengambil sumpah itu dan mereka sudah mengiyakan itu, tapi apa yang terjadi? Summa menunjuk adanya waktu yang jeda yang cukup lama, bahwa setelah mungkin kalian melakukannya di awal-awal, tapi setelah itu kemudian setelah berlangsungnya waktu ternyata sumpah ini dilalaikan, kemudian kalian berpaling. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit di antara kalian yang tidak berpaling. Dalam bab istisna, qalilan ini berarti berada pada kalam tam dan mujab. Tawallaitum ini berarti tam sempurna, disebutkan mustasna minhunya tum, terus kemudian mujab tidak ada nafinya, maka mustasnanya harus nasab qalilan ya, kecuali sedikit di antara kalian yang tidak melakukannya. Nah, di sini berarti bisa kita ambil pesan. Ayat ini adalah menceritakan tentang Bani Israel. Siapa ini Bani Israel? Adalah umat yang pernah dinyatakan sebagai umat yang dipilih untuk melaksanakan amanat Allah, perintah dan larangan Allah, menjadi umat yang dipilih pada zamannya. Tapi kemudian ternyata mereka summa tawallaitum illa qalilan. Maka pelajarannya bagaimana kita umat Rasulullah SAW. Ketika kita telah menyatakan menjadi umat Rasulullah, apakah kita melaksanakannya dengan baik? Apakah kita telah belajar mengupayakan untuk melaksanakan iqamatus shalah? Iqamus shalah apakah sudah kita laksanakan? Itauz zakah apakah sudah benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya? Termasuk wabil walidaini ihsanan, bagaimana kita kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Termasuk apakah kita sudah melaksanakan la ta'buduna illallah. Jangan-jangan dalam beragama ini kita sering menghamba kepada selain Allah secara tidak kita sadari. Yaitu apa? Menghamba pada diri kita sendiri. Sering itu dijadikan bercandaan. Ketika bangun tengah malam sholat tahajud, kita ingat Allah ataukah mengingat apa yang diinginkan hasrat nafsu kita. Nah, jangan-jangan sholat tahajud bukan karena ingat Allah, tapi karena mengingat keinginan nafsunya, kemudian memohon kepada Allah untuk dikabulkannya itu. Ya, itu sudah baik, dia memohon kepada Allah sudah baik. Tapi coba disadari, orang yang benar-benar
orang yang melakukan tahajud tapi terus kemudian dia fokusnya kepada apa yang dia minta, misalkan Allah belum mengabulkannya, pasti dia akan kecewa. Nah, di sini ada yang perlu diperbaiki. Kalau melaksanakan ibadah adalah janganlah ketika kita beragama, janganlah beragama itu dalam posisi kita menghamba kepada selain Allah, termasuk menghamba kepada nafsu kita, hasrat-hasrat yang terpendam di dalam jiwa, hasrat-hasrat duniawi. Jangan-jangan keberagaman kita adalah hanya untuk menuruti kehendak atau hasrat dari nafsu-nafsu rendah kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan mari kita perbaiki diri kita dengan lebih baik untuk bisa mengekspresi, untuk bisa menepati janji yang telah kita lakukan waktu kita masih di alam ruh. Bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi, anta rabbuna wa ana abduka, engkaulah Rabbku dan akulah Tuhanmu. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.